Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perancangan undang-undang akan menjabarkan tentang hasil analisa kami terhadap naskah akademik yang berjudul Kawasan Tanpa Rokok, yang beranggotakan Reti, Andreas, Sintong, Reza, dan Anissa. Yang pertama akan dibahas oleh Reti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Sylvia Utami dengan nomor pokok mahasiswa B1A01838. Pada kesempatan ini akan memaparkan mengenai analisis sistematis naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Sebelum kita masuk ke dalam analisis sistematis naskah akademik tersebut, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistematika penulisan secara umum. Sistematika penulisan secara umum diartikan sebagai metode atau urutan dalam penyelesaian riset, penelitian, maupun karya tulis. Nah, jika kita lihat dalam naskah akademik tersebut memuat 6 bab. Yang pertama yakni mengenai pendahuluan, di mana di dalamnya memuat mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan naskah akademik tersebut, metode penyusunannya, serta ruang lingkup dan sistematika. Kemudian pada bab 2 berisi mengenai kajian teoritis dan praktik empiris. Pada bab 3 membahas mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian pada bab 4 memuat mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5 mengenai jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, dan bab 6 memuat mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, jika kita lihat dari sistematika yang dimuat dalam naskah akademik tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya naskah akademik tersebut sistematikanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001. Selanjutnya akan dibahas oleh Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gustiawan dengan nomor pokok mahasiswa B1A018-176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan pada naskah akademik yang berjudul Kawasan Tanpa Rokok. Pada latar belakang naskah akademik ini membahas tentang kesehatan hingga bahaya yang dihadapi tentang asap rokok, yang mana dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab dalam kesehatan bukan hanya diri sendiri, melainkan mencakup banyak orang. Dan adanya kewajiban dari pemerintah menjadikan kesehatan masyarakat, yang mana tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan tertuang pada bab 4 pasal 14 hingga 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu juga masyarakat memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesehatan, yang tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam identifikasi masalah, naskah akademik ini memuat rumusan mengenai masalah kawasan tanpa rokok, yang mana adanya kawasan tanpa rokok tersebut dapat bertujuan untuk mengatur perilaku buruk dari merokok yang diakibatkan oleh adiksi nikotin agar tidak mengganggu aktivitas dan kesehatan warga lainnya di ruang-ruang publik. Namun, dalam identifikasi masalah ini seharusnya juga dapat membahas tentang solusi untuk para perokok di kawasan tanpa rokok. Pada metode yang digunakan tersebut, bagus untuk diterapkan karena kita dapat mengetahui secara langsung perilaku dan efek merokok yang terjadi pada masyarakat, dan dapat mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat dan adanya kawasan tanpa rokok. Namun dalam survei tersebut, lebih bagus untuk menanyakan solusi yang tepat kepada perokok atau bukan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sintong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintong Kusakosyagian, NPM B1A018-169. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan pada bab 2 dalam naskah akademik kawasan bebas rokok, di mana pada bab kedua ini membahas mengenai kajian teoritis dan kajian empiris. Pada naskah akademik ini memiliki 4 subbab. Yang pertama yaitu 1. Kajian secara teoritis. Dalam subbab ini menjelaskan kandungan terdapat pada rokok hingga dampak negatif dari merokok. Dalam hal ini kita ketahui bahaya dari dampak merokok yang dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Pada kajian teoritis di bab 2 ini lebih mengarah mengenai bahayanya merokok. Yang kedua mengenai kajian terhadap asas dan prinsip. Asas yang digunakan dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang diajukan adalah yang pertama itu mengenai keadilan.
yang kedua mengenai peri kemanusiaan, yang ketiga mengenai pengayoman, yang keempat mengenai ketertiban dan kepastian hukum, yang kelima mengenai pelindungan, keenam manfaat, ketujuh komprehensif, dan yang kedelapan yaitu non-deskripsi. Asas-asas yang digunakan dalam naskah akademik ini sangat penting dalam membuat suatu peraturan. Dan pada kajian sebab ini juga telah dikemukakan apa saja yang melandasi digunakannya kedelapan asas tersebut, sehingga dengan adanya kedelapan asas tersebut, naskah akademik yang dibuat tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum. Yang ketiga mengenai kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan pada masyarakat. Pada sebab ini menjelaskan bahwa respon dan perokok menghabiskan rata-rata 8 sampai 10 batang rokok setiap harinya. Setidaknya 20% dari semua kunjungan rawat jalan puskesmas di Kabupaten Bandung adalah kasus penyakit infeksi saluran nafas, dan adanya dukungan terhadap pemberlakuan kawasan tanpa rokok dari penduduk Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bandung cukup tinggi, sehingga dapat kita ketahui bahwa yang menjadi responden dalam kajian ini rata-rata merupakan perokok. Seharusnya yang menjadi kajian dalam naskah akademik ini itu terkait tentang kesehatan dengan memberikan pendapat dari ahli kesehatan. Yang keempat, kajian terhadap implikasi penerapan dengan sistem baru. Pada sebab ini mengimplikasi penetapan kawasan tanpa rokok dengan Pergub 15 tahun 2008. Dan terdapat isu yang sering dikutip industri rokok terhadap upaya-upaya pengendalian dampak buruk tembakau adalah berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Upaya pengamanan bahaya rokok bagi kesehatan seringkali dibenturkan dengan kepentingan petani tembakau, buruh pabrik, pedagang rokok, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, pemerintah setempat dapat memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dalam persoalan ekonomi sehingga masyarakat dapat lebih kreatif dan dapat menghilangkan isu-isu aktivitas perekonomian tentang rokok. Kemudian akan dijelaskan oleh Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Wirananta Waluwu, NPMB 1A018151. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dan 4 terkait tentang naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok. Seperti yang kita ketahui, di dalam bab 3 dan 4 itu menganalisis tentang bab 3 yaitu tentang pasal-pasal terkait, sementara bab 4 adalah landasan filosofis, sosiologis, dan juridis. Yang kita tahu dalam bab 3, pasal-pasal terkait tersebut dikaitkan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, di mana kewajiban pemerintah adalah memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan umum bagi setiap masyarakat. Dan tentunya ini memang bisa dijadikan dasar dalam menjadikan Raperda ini nantinya sebagai kawasan bebas rokok. Namun perlu diperhatikan, dalam menjaga kesehatan tersebut, pemerintah tidak hanya bisa berpatokan hanya dalam pasal 34 saja, melainkan pemerintah juga harus memperhatikan aspek lainnya. Apa saja aspek lainnya? Yaitu kepentingan umum. Kepentingan umum yang seperti apa? Tidak mengganggu orang lain dan keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, seharusnya pasal 34 tidak hanya dijadikan acuan, alasan kesehatan tidak hanya dijadikan acuan sebagai bentuk kawasan bebas rokok tersebut. Lalu yang kedua, yang kita tahu juga, di dalam hal ini pemerintah juga mengkaitkan dengan Undang-Undang nomor 105, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, yaitu pada pasal 115 ayat 2. Dalam hal ini, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok. Pemerintah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok dan memberikan penjelasan lebih lanjut, di mana tempat tersebut adalah tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menjadikan tempat khusus untuk merokok. Sebenarnya ini memang bisa dijadikan landasan utama dalam sebuah raperda atau naskah akademik dalam membentuk sebuah aturan raperda di mana bebas kawasan rokok di setiap daerah. Namun di sini ada problematikanya. Jika seandainya ada suatu daerah yang tidak memiliki kawasan bebas rokok, hal ini tidak diperluas di dalam undang-undang ini. Hal ini tidak diperluas dalam raperda ini, sehingga pemerintah seolah-olah memberikan makna seperti multitafsir. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah tidak hanya memandang berdasarkan alasan kawasan bebas rokok itu saja, tetapi pemerintah juga memberi pertimbangan tempat seperti apa yang cocok untuk kawasan bebas rokok tersebut.
Karena jika tidak dijelaskan lebih rinci dengan pasal yang terkait, maka ini nantinya akan menimbulkan multitafsir sehingga raperda tidak dapat berjalan dengan baik. Di dalam pasal 131 juga di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 juga menjelaskan untuk pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditunjuk untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi anak. Di dalam hal ini, pemerintah seharusnya memberikan penelitian lebih terkait. Apakah karena asap rokok sudah banyak bayi yang mati? Sehingga kalau ingin mengkaitkan dengan pasal ini, selama dalam berkaitan dengan pasal, pemerintah daerah dalam naskah akademiknya seharusnya menunjukkan kasus-kasus yang relevan dan terkait apa yang terjadi di daerahnya. Sebagai contoh, karena sudah banyak persentase kematian yang ada pada bayi tersebut, maka sudah sepantasnya ini dijadikan sebagai acuan utama bahwa kawasan bebas rokok itu harus bebas dari bayi. Yang kedua adalah adanya himbauan pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan serta dilahirkan dan sampai berusia 18 tahun. Seperti yang kita ketahui, dalam hal ini undang-undang ini sering terjadi pelanggaran. Banyak anak-anak yang di bawah 18 tahun saja sudah memulai yang namanya kegiatan merokok. Maka dari itu, pasal ini tidak hanya bisa digunakan sebatas 18 tahun. Tapi sebelum 18 tahun itu, upaya apa yang harusnya pemerintah lakukan? Tidak hanya boleh sebatas promosi, harus ada sanksi administrasi yang tegas. Supaya apa? Demi terjaminnya kawasan rokok tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang dimaksud tidak hanya boleh sebatas undang-undang ini saja, tapi berkaitan dengan raperda-raperda lainnya. Lalu kita akan lanjut ke bab 4, di mana ada landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis. Di dalam landasan filosofisnya, kita bisa melihat bahwa pemerintah mengkaitkan dengan investasi kesehatan adalah investasi jangka panjang yang nantinya membangkitkan semangat ekonomi bagi setiap masyarakat. Seperti yang kita tahu, merokok saja itu sebenarnya sudah memberi efek samping dan dampaknya tentunya di kesehatan. Apakah landasan filosofis ini bisa dikaitkan dengan investasi kesehatan? Tentu saja tidak. Menurut saya itu kurang relevan. Kalau memang investasi kesehatan, seharusnya yang tepat adalah pembatasan merokok. Maka dari itu landasan filosofis yang tepat adalah bukan memaknainya dengan kesehatan, tetapi memaknainya dengan ketertiban umum. Supaya apa? Supaya dalam hal ini makna undang-undang ini jelas, bukan hanya sebatas kesehatan, tapi menjaga keadaan masyarakat yang aman. Terima kasih sebelumnya, sekian penjelasan dari saya. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Baduri dengan nomor pokok mahasiswa B1A018177 akan menjelaskan tentang analisis bab 5 dan bab 6 pada naskah akademik yang berjudul Kawasan Tanpa Rokok. Bab 5 berisi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Sasaran yang akan diwujudkan adalah setiap penduduk atau pendatang yang berada di wilayah di mana peraturan tersebut ditetapkan tanpa terkecuali. Peraturan yang diperhatikan adalah peraturan pada sisi demand, kegiatan yang melanggar, dan juga sisi supply. Hal ini agar dapat mengendalikan perilaku yang merugikan orang lain secara hukum. Dan kemudian ada jangkauan dan arah pengaturan adalah dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan agar menjadi mahasiswa sarana pengendali sosial, yakni mengendalikan masyarakat agar toleransi serta mengakui dan menghormati hak orang lain yang ada di sekitarnya, yang implementasinya seringkali menimbulkan benturan. Namun, perda ini juga dimaksudkan sebagai sarana pembaharu sosial yang dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dan memahami secara benar mengenai hak asasi mereka. Hak selalu harus dipahami secara benar dan utuh, yaitu selain memberikan hak bagi dirinya, juga memberikan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak orang lain. Kemudian, ruang lingkup materi muatan. Yang pertama, ada ketentuan umum berisi tentang peraturan dan juga definisi secara umum terhadap isi dari peraturan tersebut. Bagian ini bersifat umum, terdiri dari bab-bab yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan. Bab-bab ketentuan umum memuat batasan pengertian dan atau definisi mengenai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah. Asas yang digunakan penting disampaikan sebagai ruh dari peraturan. Tujuan dari peraturan menjadi dasar. Yang kedua, ada materi muatan yang akan diatur. Bagian ini bisa berisi muatan materi yang akan diatur dalam beberapa bab dan bagian. Yang pertama, bab dan bagian yang berisikan muatan materi. Lalu bab kedua, bab dan bagian yang menjelaskan peraturan. Lalu, bab dan bagian yang memuat peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan. Lalu, berikutnya kita ada ketentuan sanksi, berisikan bab-bab yang berkaitan dengan sanksi, penyidikan, dan ketentuan administratif, serta pidana kurungan
atau denda terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan di atas. Lalu, keempat, ketentuan penutup berisikan tentang ketentuan penutup di mana disampaikan saat keberlakuan perda. Lalu, kita sampai pada bab 6, yaitu bab penutup. Yang pertama, simpulan. Simpulan ini berisi tentang kesimpulan dari rancangan undang-undang yang sudah dibuat secara ringkas, singkat dan padat, namun masih mendapat poin penting dari pembahasan yang terdapat dalam rancangan tersebut. Bisa dibilang kesimpulannya adalah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau hasil dari pembicaraan. Yang kedua, sarana. Berisi usul atau anjuran ataupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal atau juga menjadi solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi agar dapat diperbaiki lagi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Itulah tadi analisa dari kelompok 4 perancangan undang-undang terhadap naskah akademik yang berjudul Kawasan Tanpa Rokok. Apabila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.